Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sudah kita jelaskan pernah menawarkan Islam kepada satu kota, yaitu di kota Taif, tapi ternyata responnya lebih parah dari orang-orang Mekah. Di kota Taif ini tidak ada satupun yang menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak yang kaya, tidak yang miskin, tidak yang tua, tidak yang muda, tidak ada satupun. Padahal Rasulullah tinggal beberapa hari di sana. Bahkan saat Rasulullah akan pulang, beliau dilempari batu sampai Rasulullah berdarah-darah, jamaah sekalian. Datang Malakul Jibal, malaikat penjaga gunung, yang dibawa oleh malaikat Jibril, menawarkan bantuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menimpakan azab, menimpakan siksa kepada orang-orang yang menolak dan memperlakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan zalim. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak dan mengatakan, boleh jadi ada nanti dari anak keturunan mereka yang memeluk Islam, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan lapang dada yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-afu indal maqdirah, mampu memaafkan di saat mampu untuk membalas. Dan ini kadangkala yang susah untuk kita terapkan, untuk kita teladani, jamaah sekalian. Yang ada, apalagi era sekarang itu, orang mudah baperan, mudah terbawa oleh perasaan. Tersinggung sedikit, reaksinya luar biasa, jamaah sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai berdarah-darah, jamaah sekalian. Di waktu yang sama datang tawaran dari malaikat, tetapi Rasulullah mampu berpikir jernih dan bu'dun nazar, berpikir jauh ke depan. Mungkin tidak sekarang, tetapi boleh jadi nanti ada anak keturunan mereka yang menjadi orang-orang yang bertauhid atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertubi-tubi ujian yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah ingin menghibur Rasulnya, memberikan kemuliaan kepada nabinya dengan mengangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke atas langit dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jamaah sekalian, sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim, itu diperjalankan bijasadihi ala sahih. Itu ruh dan jasadnya yang diperjalankan. Karena ada yang mengatakan seperti mimpi saja, hanya ruhnya yang diperjalankan. Tetapi kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang diperjalankan ala sahih itu termasuk jasad beliau. Minal masjidil harami ila baitil maqdis, dari Masjidil Haram Mekah ke Palestina, ke Al-Aqsa, Baitul Maqdis, rakiban alal buraq, mengendarai kendaraan khusus yang bernama buraq, bisuhbati Jibril, ditemani, diantar, dikawal oleh malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di Masjidil Aqsa dan mengimami para anbiya. Ini diantara keutamaan Masjidil Aqsa, jamaah sekalian, satu-satunya masjid yang tempatnya berkumpul para nabi, dan yang menjadi imamnya saat itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul. Kemudian saat buraq ini diparkir di dekat pintu Masjidil Aqsa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam urija bihi tilkal laila min baitil maqdis ila sama'id dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat naik ke langit yang pertama. Fara'a hunaka Adama abal bashar. Di langit yang pertama ini, jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketemu dengan bapaknya umat manusia, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Fasallama alaihi,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam dan disambut oleh kakek kita Adam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di langit yang pertama ini melihat arwah suada an yaminih. Di sisi kanan beliau melihat roh-roh arwah orang-orang yang bahagia, wa arwah al-ashqiya an yasari, dan melihat roh-roh yang tersiksa di sisi kiri beliau. Kemudian urija ila sama'i tsaniyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat ke langit yang kedua. Fara'a fiha Yahya bin Zakaria wa Isa ibna Maryam. Di langit yang kedua ini jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketemu dengan dua orang nabi, yaitu Nabi Yahya dan Nabi Isa. Falakiyahuma wa sallama alaihima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pun juga mengucapkan salam kepada dua orang nabi ini, Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihi wassalam. Faradda alaihi. Dua orang nabi ini pun menjawab salamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diangkat lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke langit yang ketiga. Fara'a fiha Yusuf. Di langit yang ketiga ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketemu dengan Nabi Yusuf. Fasallama alaihi, Rasulullah ucapkan salam dan salamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibalas. Terus seperti itu jamaah sekalian, urija bihi ila sama'i rabi'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat lagi ke langit keempat, ketemu dengan Nabi Idris. Kemudian di langit yang kelima ketemu dengan Nabi Harun. Di langit yang keenam ketemu dengan Nabi Musa. Dan di langit yang ketujuh ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini pengalaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketemu dengan para nabi. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah peristiwa Isra dan Mi'raj ini beliau menceritakan kepada sahabat-sahabatnya. Kata Rasulullah, kalau kalian ingin melihat Nabi Isa yang mirip dengan Nabi Isa, maka lihatlah Urwa bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Urwa bin Mas'ud Ats-Tsaqafi, itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mirip dengan Nabi Isa alaihi salam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian ingin melihat Nabi Ibrahim, siapa yang mirip dengan Nabi Ibrahim, maka sahabatmu ini, yaitu beliau sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mirip dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Sementara sahabat yang mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah Ja'far bin Abi Thalib. Itu mirip mukanya, posturnya, fisiknya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian cucu beliau Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu, dalam riwayat juga disebutkan mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mirip dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Jadi setiap langit itu ketemu dengan Nabi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah melewati langit yang ketujuh, pasca ketemu dengan Nabi Ibrahim, Rasulullah dinaikkan lagi ke atas ke Sidratul Muntaha untuk menerima kewajiban sholat jamaah sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima kewajiban sholat lalu kemudian turun, melewati lagi para nabi. Pas di langit yang keenam ketemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa bertanya, apa yang diwajibkan, apa yang engkau terima dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan 50 kewajiban salat. Kata Nabi Musa, umatmu tidak mampu. Kembali minta keringanan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah kembali dan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kewajiban salat. Lalu kemudian ketemu lagi, pas turun ketemu lagi kembali dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, umatmu pun tidak mampu. Kembali minta keringanan sama Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ternyata Allah meringankan menjadi 5 kewajiban salat. Saat Rasulullah turun, Nabi Musa mengatakan ini pun masih berat. Minta lagi keringanan sama Allah. Kayaknya Nabi Musa tahu betul
bagaimana umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, kata Nabi Musa, kembali lagi minta keringanan, tapi kata Rasulullah, innistahiyait, saya sudah malu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sudah 2 kali saya minta keringanan dan Allah sudah memberikan keringanan. Kalau saya kembali lagi, saya sangat malu sekali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Musa tahu betul dengan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbeda dengan umat-umat sebelumnya. Jamaah sekalian, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kurang, atau Allah mencabut 2 nikmat besar pada umat yang hadir belakangan. Apa itu jamaah sekalian? Nikmat umur panjang dan nikmat fisik yang kuat dan besar. Adapun yang hadir belakangan ini jamaah sekalian, itu umurnya pendek, fisiknya juga kecil dan lemah. Umat-umat terdahulu diberikan oleh Allah dengan umur yang sangat panjang jamaah sekalian, sampai ratusan tahun. Seperti umur Nabi Nuh alaihi salam yang diabadikan di dalam Al-Quran, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Sungguh kami telah mengutus Nuh dan ia mendedikasikan dirinya di dalam dakwah, kata Allah, selama 950 tahun. Yang hadir belakangan ini jamaah sekalian, umat yang belakangan, jangankan 950 tahun, 100 tahun saja sudah susah kita dapati orang yang menginjak usia 100 tahun jamaah sekalian. Karena Rasulullah sudah menyampaikan gambaran umur umatnya, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku itu, kata Rasulullah, tidak jauh-jauh dari 60 sampai 70 tahun saja. Ada yang lebih dari itu, kata Rasulullah, tapi tidak banyak. Lebihnya tidak banyak, yang lebih pun tidak banyak. Kurang lebih itulah gambaran harapan hidup kita jamaah sekalian, di 70 tahun, 60 tahun. Ada mungkin yang lebih dari itu, tapi tidak terlalu banyak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun lebih, tidak akan jauh. Beda dengan umat terdahulu jamaah sekalian, Allah mengaruniakan mereka umur yang sangat panjang. Yang kedua jamaah sekalian, umat terdahulu itu fisiknya besar dan kuat, sementara kita kecil dan lemah. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bagaimana posturnya kakek kita Adam saat diciptakan. Khalaqallahu Adama wa tuluhu sittuna dzira'an. Allah menciptakan Adam dengan postur 60 hasta jamaah sekalian, 30 meter. Nah, kita yang hadir belakangan ini jangankan 30 meter, 2 meter saja. Iya, susah kita dapatkan orang yang 2 meter. Kalau bukan penjaga gawang, mungkin pemain basket saja yang memiliki postur sampai 2 meter. Ya, apalagi untuk kita orang Indonesia. Makanya ada yang memvisualisasikan, ya, sekiranya betul-betul dinosaurus itu ada, ya, maka bagi Nabi Adam itu hanya seperti seekor kambing saja kalau dibandingkan dengan posturnya Adam alaihissalam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Ini kurangnya kita jamaah sekalian, sehingga kalau dihitung reguler sama-sama dengan umat terdahulu, kita akan kalah banyak. Sudah pendek umurnya, lemah dan kecil lagi. Orang terdahulu sudah panjang umurnya, besar dan kuat lagi, sehingga mereka bisa beribadah lebih banyak. Sementara kita sudah pendek umurnya, kecil dan lemah lagi. Belum kalau ditambah kutu. Ya, sudah pendek umur, kecil dan lemah, kutu lagi. Ya, tambah tidak ada yang bisa kita andalkan jamaah sekalian. Maka Allah mengaruniakan kepada kita, salah satunya kata ulama kita, ada namanya syarafuz zaman, keutamaan waktu. Ada waktu-waktu tertentu kalau kita beribadah, maka Allah melipat gandakan pahalanya. Termasuklah bulan Ramadan ini jamaah sekalian. Ya. Seorang tabi'in, murid dari Ibnu Mas'ud, namanya Imam Ibrahim An-Nakhai, di dalam kitab yang dikutip oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif, itu menyebutkan satu tasbihnya orang di bulan Ramadan itu lebih baik dari 1000 zikirnya di luar bulan Ramadan. Satu rakaatnya di bulan Ramadan lebih baik dari 1000 rakaat di luar bulan Ramadan. Satu puasa
di bulan Ramadan lebih baik dari 1000 puasa di luar bulan Ramadan. Ini untuk mengakselerasi persiapan kita sebelum kembali. Allah mengaruniakan kepada kita syarfuz zaman ini jamaah sekalian. Apalagi di bulan Ramadan ini ada Lailatul Qadar yang nilainya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 30.000 hari jamaah sekalian, lebih baik daripada 83 tahun lebih. Ya mungkin dalam hidup kita tidak menginjak usia 83 tahun. Tapi ada satu malam yang kalau kita hidupkan malam itu nilainya lebih baik daripada 83 tahun lebih jamaah sekalian. Apa maksudnya kata ulama kita? Orang yang melakukan sholat sunnah di malam yang kebetulan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada ia melaksanakan sholat sunnah selama 30.000 hari setiap malam. Dan kebaikan-kebaikan yang lainnya jamaah sekalian. Ini sebagai dispensasi, sebagai karunia Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah terlanjur ditakdirkan sebagai orang yang berumur pendek dan fisik yang lemah. Maka bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada keutamaan waktu, ada keutamaan tempat, ada tempat-tempat tertentu kalau kita beribadah di tempat itu, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya. Di masjid secara umum, di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram secara khusus jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Ramadan ini khususnya Lailatul Qadar sejatinya adalah karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, untuk mempersiapkan bekal kita sebelum akhirnya kita pamit dan meninggalkan dunia ini jamaah sekalian. Ya, namun kadang ada persepsi yang keliru di tengah masyarakat kita. Ya, seakan-akan Lailatul Qadar ini hanya didapatkan oleh orang tertentu saja. Ya, si fulan dapat tawa malam Lailatul Qadar, si fulana dapat malam Lailatul Qadar. Padahal semua kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tapi sayangnya kita berbeda-beda menyikapi malam Lailatul Qadar. Anggaplah misalnya pada tahun ini malam Lailatul Qadar tadi malam, di malam ke-23, itu kan orang berbeda-beda tadi malam menyikapi jamaah sekalian. Ada mungkin Lailatul Qadarnya dia isi dengan tidur, ada dengan beriktikaf, ada yang mencukupkan dengan sholat isya dan sholat subuh berjamaah sebagaimana kata Imam Syafi'i, minimal kalau malam Lailatul Qadar itu yang jangan ditinggalkan sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Jangan sampai tarwih kemudian ngantuk tidur justru meninggalkan sholat subuh. Karena kaidah besar dalam agama kita, bagaimanapun besarnya suatu pahala sunnah tidak akan mengalahkan pahala yang wajib. Bagaimanapun besarnya pahala sholat tarawih begadang, dia tidak akan mengalahkan pahala sholat isya dan pahala sholat subuh. Maka kata Imam Syafi'i dalam kitabnya, minimal kalau malam Lailatul Qadar itu jangan tinggalkan dua itu, sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Mungkin aktivitas kita beda-beda jamaah sekalian. Ada mungkin orang di malam Lailatul Qadarnya pergi mencari nafkah untuk istrinya, ini pun ibadah yang mulia. Ada mungkin orang jaga malam di malam Lailatul Qadar, ini pun ibadah yang mulia. Ada yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala waktu yang luang sehingga ia bisa beriktikaf di masjid. Setiap kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jalan kita masing-masing. Yang penting niat kita semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya itu tadi jamaah sekalian, Lailatul Qadar ini, bulan Ramadan ini untuk kita-kita ini yang berumur pendek dan berfisik kecil ini. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan pengalaman spiritual yang beliau rasakan tadi malam. Ini menjadi bahan bulian dari orang-orang Quraisy jamaah sekalian. Ini kayak mendongeng Muhammad ini. Bagaimana ceritanya orang dari Masjidil Haram ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, ke Baitul Maqdis ditempuh dengan satu malam, PP lagi pulang dan perginya
bukan cuma Mekah dan Palestina, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwa Rasulullah diangkat ke langit yang ketujuh. Maka semua orang-orang Quraisy jamaah sekalian menertawai, membuli Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena pada waktu peristiwa Isra dan Mi'raj itu diperjalankan, ia lihat dibawa kafilah-kafilah dagang, bagaimana model untanya, bagaimana tempat airnya, di mana mereka istirahat, dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya Rasul ceritakan itu, bahwa kafilah dagang kalian mengendarai unta yang begini, tempat air minumnya seperti ini, sebagaimana yang Rasulullah lihat waktu diperjalankan. Saat kembali nanti kafilah dagang itu dikonfirmasi, ternyata persis seperti yang diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak masuk di logika mereka jamaah sekalian. Karena kenapa? Perjalanan Mekah dan Madinah saja itu ditempuh oleh Rasulullah saat hijrah nanti, itu 7 hari 7 malam jamaah sekalian. Rasulullah meninggalkan Jabal Thur itu hari Senin, sampai juga di perkampungan Kuba, di Masjid Kuba di hari Senin, di pekan berikutnya. Ini hanya antar Mekah dan Madinah ditempuh dalam waktu sepekan, 1 minggu. Maka bagaimana lagi dengan Mekah dan Syam, Mekah dan Palestina jamaah sekalian, hampir 3 kali lipat. Itu minimal membutuhkan waktu hampir 1 bulan jamaah sekalian. Sementara Rasulullah mengaku dalam 1 malam diperjalankan dari Masjidil Haram ke Palestina, pulang dan perginya jamaah sekalian, pergi dan pulangnya. Bahkan Rasulullah menceritakan bagaimana ia diangkat ke langit yang ke-7. Semua menertawakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan datang orang-orang Quraisy kepada Abu Bakar, dan Abu Bakar kemudian menyampaikan kepada mereka bahwa sekiranya Muhammad datang dengan cerita yang lebih dahsyat dari itu, kalau itu datang dari lisan, keluar dari lisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya tetap akan percaya. Maka saat itulah beliau dijuluki sebagai As-Siddiq, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa membenarkan Rasulullah. Makanya dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, semua yang saya ajak masuk Islam selalu masih ada pertimbangan dalam hatinya. Selalu masih menimbang-nimbang ikut atau enggak, masuk Islam atau enggak, kecuali 1 orang kata Rasulullah, yaitu Abu Bakar. Dia tidak pernah menimbang-nimbang. Saya ajak ia masuk Islam, saya dakwahi ia, langsung ia menerima dakwanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat orang-orang menertawakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membuli Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kisah perjalanan Isra dan Mi'rajnya, Abu Bakar mengatakan, sekiranya Rasulullah menceritakannya lebih dahsyat dari itu sekalipun, maka saya tetap akan percaya. Pasca peristiwa Isra dan Mi'raj ini jamaah sekalian, menjelang musim haji. Isra dan Mi'raj ini di bulan Rajab jamaah sekalian. Beberapa bulan setelah itu masuk musim haji. Datang orang-orang Arab berkumpul di Mekah. Salah satu kelompok mereka jamaah sekalian, kelompok yang datang dari Madinah, datang dari Yathrib. Ternyata inilah yang menerima dakwanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah haji, jamaah ziarah yang datang dari Yathrib. Ada 7 orang jamaah haji atau jamaah ziarah yang datang dari Madinah yang menerima dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 7 orang inilah orang-orang Ansor yang paling pertama masuk Islam jamaah sekalian. Di antaranya Mu'ad ibnu Harith, Thaqwan bin Abdul Qais, Ubadah bin Samit, Yazid bin Tha'labah, Al-Abbas bin Ubadah, Abul Haytham, kemudian Uwaim bin Sa'idah. Ini 7 orang Madinah yang paling pertama masuk Islam. Itu kena dakwah di Mekah. Kembali mereka jamaah sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus sahabatnya untuk membuka lahan dakwah di Madinah. Namanya Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Karena sudah ada 7 orang yang masuk Islam, Rasulullah membekali mereka guru agama. Sahabat yang mulia Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu dibantu oleh As'ad bin Zurarah.
Ya, yang awal-awal juga masuk Islam. Sampai di sana jamaah sekalian, Mus'ab bin Umair menyusun rencana bagaimana mendakwahkan Islam di Madinah ini. Di mana ada acara kumpul-kumpul baik di pasar maupun di sumur, maka ke sana Mus'ab bin Umair pergi berdakwah, didampingi oleh orang Madinah asli yang bernama As'ad bin Zurarah. Ya. Saat itu jamaah sekalian, kebetulan As'ad bin Zurarah ini ya, punya sepupu namanya Sa'ad bin Mu'ad, pemimpinnya kota Madinah. Ada 2 suku di Madinah jamaah sekalian, ya, Aus dan Khazraj. Jadi saat itu semua suku memiliki pemimpinnya masing-masing. Tidak ada pemimpin tunggal. Di Mekah juga seperti itu. Salah satu pemimpin di kota Madinah saat itu, di Yathrib namanya saat itu, sepupunya As'ad bin Zurarah ini, namanya Sa'ad bin Mu'ad. Ia lihat sepupunya ini kok bawa aliran baru, bawa agama baru ke Yathrib, agama impor. Maka Sa'ad bin Mu'ad bicara sama temannya, namanya Usaid. Usaid, lebih baik engkau yang tegur sepupuku, tidak enak kalau saya yang tegur langsung. Itu sepupu saya, As'ad, dia bawa ajaran baru. Dia bawa keyakinan baru yang bukan keyakinan kita. Tidak enak kalau saya yang tegur langsung, lebih baik engkau yang datang tegur, karena dia keluarga saya, kerabat saya. Maka Usaid pergi menegur As'ad dan Mus'ab bin Umair yang lagi berdakwah. Kata Mus'ab bin Umair, ya, silakan dengar dulu apa yang saya sampaikan. Kalau menurutmu benar apa yang saya sampaikan, tidak ada yang menghalangimu untuk mengikuti apa yang saya sampaikan. Tapi kalau nanti apa yang saya sampaikan itu salah menurutmu, maka saya akan pulang kampung. Kata Mus'ab bin Umair. Maka As'ad bin Zurarah ini kaget. Kok berani gambling seperti ini Mus'ab bin Umair? Kalau nanti ternyata Usaid tidak menerima apa yang disampaikan oleh Mus'ab siap pulang kampung ke Mekah. Ternyata jamaah sekalian, Usaid bin Khudair ini setelah mendengar dakwanya Mus'ab bin Umair, ternyata ia jatuh hati dan masuk Islam. Padahal diutus tadi oleh Sa'ad bin Mu'ad untuk menghentikan dakwanya supaya pulang ke Mekah. Ya, pulang ke kampungmu, jangan bawa ajaran baru ke kampung kami. Ternyata Usaid justru masuk Islam. Maka As'ad bin Zurarah bertanya kepada Mus'ab bin Umair, kenapa engkau betul-betul yakin kalau Usaid ini akan masuk Islam? Kata Mus'ab bin Umair, dari mukanya saja kelihatan bahwa orang ini mudah menerima kebenaran. Ya, jadi kalau orang sekarang membaca gestur, membaca karakter dari muka, itu sudah ada sejak dulu jamaah sekalian. Iya. Kata Mus'ab bin Umair, dari mukanya saja itu pun sudah kelihatan ini orang baik, mudah menerima kebenaran. Rasulullah juga seperti itu jamaah sekalian. Waktu perjanjian Hudaybiyah, datang utusan tim lobby dari Quraisy. Rasulullah kadang mengatakan orang ini muka-muka pengkhianat. Kata Rasulullah, hati-hati. Kemudian datang orang yang lain, orang ini amanah, meskipun dia bukan orang Islam, kelihatan ia orang amanah. Rasulullah sampaikan seperti itu jamaah sekalian. Ini juga yang dimiliki oleh Mus'ab bin Umair. Sampai As'ad ini kaget, yakin betul kalau ia akan masuk Islam. Kata Mus'ab, dari mukanya sudah kelihatan orang ini orang baik, mudah menerima kebenaran. Lalu 3 orang ini menyusun rencana jamaah sekalian. Karena Usaid sudah masuk Islam, bagaimana agar Sa'ad bin Mu'ad pemimpin suku juga masuk Islam. Maka Usaid kembali menemui Sa'ad bin Mu'ad. Usaid mengatakan kepada Sa'ad bin Mu'ad, saya sudah tegur Mus'ab dengan As'ad. Tetapi alangkah baiknya kalau engkau yang menegur langsung. Karena jangan sampai suku lain yang mengambil tindakan. Sudah ditindak, engkau tambah malu karena sepupumu. Lebih baik engkau yang langsung menegurnya. Maka Sa'ad bin Mu'ad datang menegur Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah ini. Dan jawaban Mus'ab juga sama, dengar dulu apa yang saya sampaikan. Kalau nanti yang saya sampaikan itu baik, tidak ada yang menghalangimu untuk menerimanya.
Tapi kalau yang saya sampaikan salah menurutmu, saya rela pulang kampung ke Mekah. Saya akan tinggalkan kotamu ini. Maka Sa'ad bin Mu'ad itu akhirnya rela ia duduk mendengar Mus'ab bin Umair ternyata nasibnya sama dengan Usaid bin Khudair. Masuk Islam juga jamaah sekalian. Cuma enaknya, bagusnya karena ia kepala suku. Setelah masuk Islam jamaah sekalian, ia kumpulkan sukunya. Ia menyampaikan, siapa saya di mata kalian? Kata Sa'ad bin Mu'ad. Ya, kata orang-orang sukunya jamaah sekalian, engkau adalah pemimpin kami. Sayyiduna, pemimpin kami. Tidak ada pandangan kecuali pandanganmu. Tidak ada keputusan kecuali keputusanmu. Maka saat itu Sa'ad bin Mu'ad mengatakan, mulai sejak saat ini tidak ada yang boleh bicara sama saya, baik laki-laki maupun perempuan, orang tuanya maupun anak mudanya, sebelum ia masuk Islam. Maka semuanya masuk Islam jamaah sekalian. Ini bagusnya kalau pemimpin baik. Kalau pemimpinnya baik, kebaikannya bisa tersebar luas jamaah sekalian. Makanya kalau pemimpin baik itu pahalanya besar sekali. Karena potensi kebaikannya tersebar luas. Tapi kapan pemimpin yang bermasalah, keburukannya tersebar luas, dosanya juga berlipat-lipat jamaah sekalian. Apalagi kayak Indonesia, rakyatnya jutaan. Kalau rakyat jutaan terdampak, bisa dibayangkan berapa banyak dosanya. Tapi kalau keputusannya bagus, seperti Sa'ad bin Mu'ad, bisa dibayangkan bagaimana pahalanya Sa'ad bin Mu'ad mengislamkan semua orang-orang di sukunya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah jasa besar seorang Sa'ad bin Mu'ad. Ia nanti wafat jamaah sekalian pada waktu perang Ahzab. Waktu itu beliau kena panah dari jarak jauh, karena ada khandak, ada parit, tidak terjadi kontak senjata secara langsung, hanya panah-panahan. Kebetulan ada panah dari luar yang mengenai beliau dan kemudian beliau wafat. Yang saat wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan arsy Allah bergetar karena wafatnya Sa'ad bin Mu'ad. Ini orang keramat jamaah sekalian, orang yang memiliki karomah, karena kemuliaannya. Berapa banyak orang yang Islamkan, dan karena jasanya lah kemudian Madinah ini sampai saat sekarang ini menjadi ibu kota kaum muslimin jamaah sekalian, menjadi tanah suci kaum muslimin, menjadi mahjar, menjadi tempat hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tanah kelahirannya ditolak, kadang dipukuli, kadang dihina, ditawarkan ke Taif juga ditolak, tidak ada sama sekali yang masuk Islam. Ternyata Allah menakdirkan bahwa tempat tumbuhnya Islam itu di kota Madinah, di kota Yathrib al-Madinah An-Nabawiyah, dan itu atas jasa tentu saja Mus'ab bin Umair, As'ad bin Zurarah, Usaid bin Khudair, dan Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu taala anhum. Saya kira ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan berikutnya mungkin setelah Lebaran, kita lanjutkan pembahasan bagaimana peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Yathrib. Awalnya gelombang sahabat dulu yang berangkat, nanti yang terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kota Mekah. Mudah-mudahan ada manfaatnya jamaah sekalian. Boleh. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan Ustaz, yang pertama, di mana sebenarnya itu alam barzakh? Karena kalau mendengar tadi kata Ustaz, setiap langit ada nabi-nabi yang nabi Rasulullah pada saat Mi'raj. Nah, apakah alam barzakh itu hanya nama saja? Karena kalau kan kita mengetahui bahwa nabi-nabi ini sudah meninggal. Sebagian, kecuali Nabi Isa. Ada yang masih dan kalau kita lihat dengan tadi itu di langit pertama, kedua, ketiga, dan sampai ketujuh beda-beda tempat. Sementara perjalanan dari satu langit ke langit yang lain 500 tahun cahaya. Sekedar di perbandingan, 1 tahun cahaya itu 9,46 triliun kilometer,
bumi ini kalau diteliti bumi cuma 40 juta kilometer, jadi jauh sekali. Iya. Tadi pertanyaan pertama, Ustaz. Yang kedua, kenapa bagaimana menjelaskan ini Rasulullah sudah melihat orang yang berada di neraka yang berada di surga pada saat diperjalankan. Sementara sepengetahuannya saya sebagai yang sangat minim pengetahuannya ini, bukankah nanti itu setelah ada hari pembalasan baru mereka bisa ketahuan ini masuk ke neraka, ini masuk ke surga. Tapi Rasulullah sudah melihat orang di neraka dan di surga. Bagaimana Ustaz? Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ba'd. Yang pertama, bagaimana alam barzakh itu? Alam barzakh itu alam kubur. Alam kubur. Jadi orang-orang yang sudah meninggal itu sudah berpindah alam. Alamnya sudah berbeda dengan alam kita. Tetapi ada orang-orang tertentu yang bisa saja ruhnya itu dikembalikan jasadnya. Salah satunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Kalau ada yang mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikembalikan ruhnya untuk menjawab salamnya orang yang mengucapkan salam kepadanya, termasuk pada peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Iya. Jadi para nabi itu bisa saja jasad mereka dikembalikan ruhnya untuk bertemu dan sholat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau bisa saja yang ditemui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ruh para nabi tersebut. Ya, yang jelas itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan bagaimana kaifiannya, berapa ribu cahaya kok bisa dalam satu malam. Ya, wallahu taala alam bagaimana kaifiannya. Kalau Allah menghendaki sesuatu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki cukup mengatakan kun maka terjadilah. Ini kan hitung-hitungan kita sebagai manusia. Iya, sama dengan hitung-hitungannya orang Quraisy tadi. Bagaimana ceritanya bisa ke Palestina dalam tempo satu malam. Nah ke Madinah saja, Mekah Madinah saja harus 1 minggu. Apalagi ke luar negeri, ke Palestina sana itu butuh minimal sebulan, butuh hampir 2 bulan untuk pulang dan pergi. Iya. Adapun kaifiahnya, karena ini permasalahan gaib yang kita tidak lihat bagaimana terjadinya, kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu bagaimana bisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempuh perjalanan yang seperti itu dalam tempo 1 malam. Bagaimana kemudian ia berinteraksi dengan ruh para nabi, ketemu dengan para nabi, wallahu taala a'la wa alam. Ya, kita tidak tahu bagaimana rinciannya itu. Ya, karena yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga secara mujmal. Pertanyaan kedua tadi apa, Pak? Orang yang berada Iya. Jadi bukan orang aslinya betul-betul yang disiksa saat itu. Iya. Karena orangnya bisa jadi masih ada di alam barzakh, atau orangnya belum lahir, tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah bisa memperlihatkan apa-apa yang akan terjadi nanti. Begini nanti model siksanya si fulan. Karena kita ini semua tempat kita sudah jelas yang mana menjadi penghuni surga, yang mana yang akan menjadi penghuni neraka. Iya. Tempat kembali kita semuanya sudah jelas. Makanya ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, kalau tempat kita sudah jelas ke surga atau ke neraka, iya, buat apa kita beramal? Iya. Nah sudah jelas nih tempat kembali kita. Apa kata Rasulullah? I'malu fakullu muyassar lima khuliqalah. Beramallah kalian, karena orang itu akan dimudahkan ke tempatnya kembali. Kalau orang itu akan menjadi ahlu surga, maka akan mudah jalannya, jamaah sekalian. Iya. Cuma ini kan perkara gaib, kita tidak tahu. Iya. Maka kita berusaha untuk menjadi yang terbaik, menjadi penghuni surga. Tetapi kita ini sudah mendapatkan takdir, si fulan menjadi penghuni neraka, si fulan akan menjadi penghuni surga. Iya. Jadi seperti itu, Pak. Iya. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala memvisualisasikan bahwa begini nanti siksanya orang yang makan riba, begini nanti siksanya orang yang meninggalkan sholat. Jangankan dengan kemahakuasaannya Allah Subhanahu wa taala, manusia saja itu kadangkala memvisualisasikan sesuatu itu luar biasa. Ya, lihat saja artificial intelligence sekarang itu ngeri sekali. Padahal ini buatan manusia. Iya. Maka bagaimana lagi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang disiksa, yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan orang aslinya. Maksudnya orangnya mungkin masih hidup. Iya, seperti Bilal
Bilal masih di dunia, tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya sudah mendengar derap langkahnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya di surga melihat, kata Rasul, melihat istana yang megah. Saya bertanya kepada orang, ini istananya siapa? Katanya istananya Umar. Padahal Umar masih di dunia. Ya, jadi seperti itu. Ya, wallahu taala ala wa alam. Ini memang agak berat karena permasalahan ruh. Ya, makanya di dalam Al-Qur'an yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya padamu tentang ruh. Ya, kata Allah, ruh itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat rumit sekali. Ya, maka wallahu taala a'la wa alam. Ya, Allah yang lebih tahu. Wallahu taala a'la wa alam. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bertanyakan, ini bangunan Ka'bah. Iya. Ini kan dibangun oleh Nabi Ibrahim. Iya. Tadi ini sudah dijelaskan semua penyebaran Islam. Iya. Saya mau tanya ini, apa yang penduduk Mekah lakukan terhadap Ka'bah setelah Nabi Ibrahim meninggal sampai disebarkannya agama Islam? Tidak tahu seperti apa tadi melakukan Ka'bah. Iya. Ya, saya berkata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi pasca ajaran Ibrahim itu terdistorsi, dibelokkan, iya, karena awalnya itu jamaah sekalian, pasca Nabi Ibrahim muncul orang-orang soleh, Lata, Uzza, itu nama-nama berhala itu dahulunya adalah orang-orang soleh. Untuk kemudian membangkitkan semangat beribadah, dibuatlah patung-patungnya. Jadi awalnya seperti itu dulu, dibuat patung-patungnya kalau dilihat supaya semangat beribadah, karena ini orang soleh. Tapi berganti generasi dipahami bahwa ini adalah orang yang disembah, bukan lagi sebagai penyemangat ibadah. Iya. Patung-patung inilah yang menghiasi Ka'bah dan menjadi sesembahan bagi orang-orang Arab saat itu. Makanya saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti melakukan Fathu Mekah, ada 360 berhala di Ka'bah digantung jamaah sekalian. Rasulullah tawaf sambil menjatuhkan patung-patung itu, dibersihkan patung-patung itu dari Ka'bah. Tawafnya juga mereka sudah terdistorsi. Mereka tawaf dalam keadaan telanjang. Ya, inilah nanti yang datang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembalikan kepada ajaran tauhid Nabi Ibrahim. Jadi dulu Ka'bah itu jamaah sekalian, sebelum adanya Rasulullah, Ka'bah itu menjadi tempat menyimpan berhala. Iya, tempat menyimpan berhala. Makanya ada 360 berhala itu digantung di Ka'bah. Padahal awalnya ia dibangun sebagai Baitullah, ya, sebagai tempat untuk berziarah. Ya, akan tetapi pasca meninggalnya Nabi Ibrahim, kemudian terdistorsi karena zaman terus berganti. Ya, akhirnya salah dipahami, justru menjadi tempat berhala. Cuma ada satu yang masih terjaga, yaitu mereka masih mengagungkan bangunan Ka'bah ini. Ya, mereka tetap mengagungkan Ka'bah. Ya, tetapi bercampur dengan kesyirikan. Makanya waktu pembangunan Ka'bah mungkin sudah pernah kita bahas. Waktu pembangunan Ka'bah kembali, pernah kena banjir, mau dibangun kembali, tidak ada yang berani membersihkan karena masih ada bangunan harus dihancurkan untuk dibangun dari awal. Tidak ada orang Quraisy yang mau berani mulai. Ini rumah Tuhan. Ini kualat, masa rumah Tuhan dihancurkan? Itulah anehnya orang Quraisy. Iya, mereka takut kualat tapi mereka berbuat syirik. Iya, akhirnya ada satu orang yang memulai dan mengatakan manuridu illa khaira. Ya Allah, tidak ada yang kami inginkan kecuali hanya kebaikan saja. Maka mulailah ia menghancurkan Ka'bah. Ternyata tidak terjadi apa-apa, baru yang lain ikut membersihkan Ka'bah, baru membangun dari awal. Mereka sepakat bahwa harta yang dipakai membangun Ka'bah ini harus dari harta yang baik-baik. Tidak boleh dari harta yang tidak jelas. Pas pembangunan Ka'bah baru berbentuk kubus seperti saat sekarang ini, habis uang yang baik-baik. Uang banyak, tapi uang bermasalah semua. Iya. Sementara masih harus diangkat bagian hijir Ismail. Iya. Akhirnya tidak jadi terangkat karena saat itu harta habis. Makanya saat Aisyah minta sholat di dalam Ka'bah, itu kata Rasulullah, sholatlah di dalam hijir Ismail. Karena hijir Ismail itu sejatinya adalah bagian Ka'bah yang belum sempat dinaikkan. Pernah Aisyah mengatakan bagaimana kalau dibangun sebagaimana yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak perlu. Nanti kehormatan Ka'bah menjadi hilang. Ada nanti orang berinovasi lagi. Iya, Ka'bah mau dikasih begini lagi, dan seterusnya. Kata Rasulullah, biarkan seperti itu. Yang penting dipahami bahwa batasan Ka'bah itu adalah masuk
termasuk Hijr Ismail. Makanya ulama kita sepakat orang yang tawaf memotong Hijr Ismail itu tawafnya tidak sah, karena sejatinya ia belum mengelilingi Ka'bah secara utuh. Ya, jadi kalau kita punya cita-cita mau sholat di dalam Ka'bah seperti Pak Jokowi, jadi presiden kayaknya susah, maka kalau umroh sholat di dalam Hijr Ismail, ya seperti Aisyah, yaitu seperti sejatinya sholat di dalam Ka'bah. Jadi Ka'bah itu sebelum datangnya Rasulullah tempat berhala. Iya, tempat berhala. Nanti setelah Fathu Makkah baru Rasulullah bersihkan, kembalikan Ka'bah. Makanya saat itu Rasulullah mengatakan al-yaumu yaumul marhama, iya, wal yaum a'azzallahu al-Ka'bah. Hari ini adalah hari kasih sayang, kata Rasulullah. Hari ini Allah mengembalikan kesucian dan kebesarannya Ka'bah. Ya, karena saat itu Sa'ad bin Ubadah digertak. Ya, Sa'ad bin Ubadah menggertak Abu Sufyan. Kata Sa'ad bin Ubadah kepada Abu Sufyan, wahai Abu Sufyan, ini adalah hari perang besar. Al-yaum yaumul malhamah, hari ini adalah hari perang besar. Al-yaum adzallallahu Quraisyan, hari ini adalah hari di mana Allah akan merendahkan orang Quraisy. Abu Sufyan yang baru masuk Islam langsung digertak seperti itu. Ia melapor kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kata Sa'ad bin Ubadah, hari ini adalah hari perang besar, pembantaian untuk orang-orang Quraisy, balas dendamnya kaum muslimin. Hari ini adalah hari terhinanya orang-orang Quraisy. Tapi kata Rasulullah, balil yaum yaumul marhamah, akan tetapi hari ini, kata Rasulullah, bukan hari perang besar tapi hari kasih sayang. Dan hari ini hari di mana Allah mengembalikan kesucian Ka'bah setelah dikotori sekian tahun oleh berhala. Ya, seperti itu, wallahu taala ala wa alam. Iya. Yang penting jangan kayak jamaah umroh yang dari pangkep diambil gunting, dia mau gunting kiswah. Itu bikin masalah itu. Iya, dikira kayak di kita. Iya. Nah, setiap jengkalnya itu terpantau dengan CCTV. Iya. Untungnya saat itu dia bisa memberikan jawaban yang masuk akal. Iya. Kepolosan, orang Arab mengerti. Ya, kalau dia memiliki keyakinan yang lain-lain dipandang sebagai sihir, itu malah jadi lebih berat nantinya. Ya, hukumannya malah lebih berat. Saya kira itu jamaah sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.